Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di Renungan Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik sudah siap untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini? Wow, luar biasa. Sebelum kita membaca ayat Alkitab kita, Ibu mau bertanya satu hal kepada adik-adik semua. Siapa yang masih ingat tentang apa itu nasab? Apa ya? Adik-adik yang setia menonton tayangan Habatus pasti ingat kita pernah membicarakan tentang nasab. Tapi sudah cukup lama ya. Ada yang masih ingat? Kalau ada yang masih ingat, berarti luar biasa ya. Adik-adik hebat masih mengingat apa itu nasab. Yang sudah lupa atau mungkin yang belum tahu, Ibu akan memberitahukan. Nasar adalah janji yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biasanya janji ini diucapkan ketika seseorang memiliki permohonan yang sangat dia rindukan. Dia ingin sekali Tuhan menjawab permohonannya ini, sehingga dia bernasar kepada Tuhan. Dan nanti ketika permohonannya atau doanya terjawab, dia melakukan atau membayar nasarnya. Jadi nasar itu adalah janji yang harus ditepati, janji yang bukan main-main. Karena itu diucapkan di hadapan Tuhan. Itu janji antara manusia atau seseorang dengan Tuhan Allah. Nah, kalau sudah bernasar, kata firman Tuhan, kita harus membayar nasar kita. Kita harus menepati janji kita. Oleh karena Tuhan sudah menjawab doa dan permohonan kita. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 76 ayat 1 sampai yang ke-13, dan kita akan membaca di ayat yang ke-12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu, biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Oleh karena Allah kita yang besar, yang penuh kuasa, pada pembacaan kita hari ini, di situ menyatakan bahwa Allah kita adalah hakim dari segala bangsa. Dia berkuasa atas kehidupan seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia, di muka bumi ini ya. Dia yang menjadi hakim bagi setiap bangsa-bangsa. Setiap perkara terjadi atas izin Tuhan Allah kita. Jadi kekuasaannya, kekuatannya, kuasanya begitu besar, melebihi pemimpin-pemimpin atau raja-raja yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, ketika kita berjanji kepada raja di atas segala raja, kepada Tuhan di atas segala Tuhan, maka janji yang kita ucapkan harus kita tepati ya. Karena raja di atas segala raja itu, Tuhan di atas segala Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia memberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang orang itu lakukan. Upahnya masing-masing berbeda, seturut dengan apa yang sudah dilakukan orang tersebut. Dan ketika kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan bahkan kita bernasar untuk permohonan kita, maka Tuhan yang penuh kuasa itu, dengan kekuatan yang luar biasa itu, yang berkuasa itu, menjawab setiap doa-doa kita. Maka sebagai anak Tuhan yang taat, yang setia, akan membayar setiap nasar dan janji-janji kita kepada Tuhan. Contohnya, Tuhan, saya tahun ini ingin naik kelas dengan nilai yang bagus. Saya ingin menjadi juara kelas ya di
tahun ini. Maka kita mohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mengatakan, Tuhan, kalau saya menjadi juara kelas tahun ini, maka saya akan lebih setia lagi membaca firman Tuhan, lebih setia lagi berdoa. Maka saat Tuhan menjawab doa kita, maka kita harus melakukan janji kita. Setia membaca firman Tuhan, setia berdoa lebih lagi dari hari-hari kemarin. Itu contohnya yang sederhana ya adik-adik. Jadi kita tidak boleh bermain dengan janji kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh bermain-main dengan nazar kita, karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa nazar yang diucapkan Tuhan akan menuntut pembayarannya. Ya. Kalau kita sudah berjanji, mari kita menepatinya. Tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Anak-anak Tuhan yang luar biasa pasti bisa melakukan itu semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami tentang apa itu nazar. Dan biarlah ketika kami berani untuk mengambil nazar untuk permohonan-permohonan kami boleh menepatinya, kami boleh membayarnya di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan atas semuanya itu. Terima kasih Bapak untuk firman hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong kami, menjadikan kami anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang-orang di sekitar kami, dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.